Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran akidah akhlak, materi tentang akhlak terpuji, dan akan membahas sifat sabar dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam dan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Akhlak terpuji, pembahasan sabar dan taubat, sifat sabar Nabi Ayub, dan taubat Nabi Adam alaihissalam. Pengertian sabar. Sabar menurut bahasa berarti tabah hati atau tahan menderita. Jadi sabar adalah tabah menerima penderitaan dari segala cobaan. Ciri-ciri orang sabar yaitu sebagai berikut. Tidak putus asa, tabah dalam menghadapi ujian, selalu teliti dan hati-hati serta tidak pernah tergesa-gesa, selalu tenang, lapang dada atau bersifat pemaaf terhadap orang lain. Keuntungan orang yang memiliki sifat sabar sebagai berikut. Tidak pernah mengeluh, tidak berputus asa, selalu tenang dalam menghadapi masalah, dan hatinya selalu tentram. Sabar terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar ketika ditimpa musibah, sabar dalam menerima karunia Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang yang diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya diberkahi dengan banyak anak. Anaknya berjumlah 12 orang dan semuanya laki-laki. Selain itu, Nabi Ayub diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tahta kekayaan yang melimpah. Memiliki berbagai ternak dan juga diberi istri yang cantik dan soleh serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikan Nabi Ayub sombong. Justru dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan 20 tahun, tidak ada cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat untuk Nabi Ayub alaihissalam. Sampai Nabi Ayub berusia 50 tahun. Melihat itu semua, iblis tidak rela. Hamba yang begitu taat kepada Allah, kaya harta, juga penyabar. Iblis akhirnya meminta kepada Allah untuk menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Setelah usianya 51 tahun, ujian pertama dari Allah muncul. Ketika itu, kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, sehingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan penyakit menular. Hari kedua, ketika sang istri menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub roboh dan menimpa semua anak-anaknya, sehingga semuanya meninggal. Hari ketiga, Allah mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seketika. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampaknya. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak nikmat, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Akan tetapi Nabi Ayub terus bersyukur dan bersabar, dan tetap berikhtiar dengan cara berobat dan beribadah. Setelah 20 tahun ujian diterima Nabi Ayub dengan sabar dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan mata air di bawah ranjangnya, dan Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk mencuci dan mandi dengan air tersebut. Tiba-tiba Nabi Ayub sembuh dari sakitnya, dan berita kesembuhan Nabi Ayub tersebar. Apa yang terjadi? Seluruh negeri membawakan hadiah untuk kesembuhan Nabi Ayub, sehingga harta kekayaan Nabi Ayub bertambah 2 kali lipat. Hari kemudian istrinya hamil, dan Nabi Ayub memiliki 24 anak. Nah, itu kisah kesabaran dari Nabi Ayub alaihissalam. Semoga dari sirah ini kita dapat meneladani sifat sabar dari Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya, pengertian taubat.
Taubat adalah kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat akan diterima Allah jika mengakui dengan sungguh hati, menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak mengulangi, menahan diri dari mengulangi perbuatan dosa. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Kisah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu telah menciptakan dua makhluk, yaitu malaikat yang diciptakan dari nur atau cahaya dan iblis yang diciptakan dari api. Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ketika wujud Nabi Adam sudah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bersujud untuk menghormati, bukan untuk menyembahnya. Semua malaikat bersujud kepadanya kecuali iblis. Iblis takabur, sombong, dan merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam, karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga. Setelah diusir, iblis memohon kepada Allah agar diberi kesempatan untuk menggoda Nabi Adam dan keturunannya sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan iblis. Di surga, Nabi Adam alaihissalam hidup bahagia. Apa saja yang ia inginkan tersedia. Tetapi lama-kelamaan Nabi Adam kesepian. Kemudian Allah menciptakan seorang perempuan untuk dijadikan teman Nabi Adam alaihissalam, yaitu Hawa. Setelah Hawa dijadikan sebagai istri Nabi Adam, Allah memerintahkan supaya mereka tinggal di surga. Di surga, Nabi Adam dan Hawa diberi kebebasan untuk memakan apa saja yang disukainya, kecuali pohon dengan buah yang dilarang untuk dimakan. Iblis berupaya menggoda Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah tersebut. Lalu setelah menyadari kesalahannya, mereka berdua memohon ampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni keduanya, karena Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke bumi. Mereka dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Mereka pun saling mencari. Kemudian bertemu setelah sekian lama berpisah, yaitu di Padang Arafah. Nabi Adam dan Hawa menyesali kesalahan yang mereka lakukan. Mereka pun bertaubat dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu adalah kisah sabarnya Nabi Ayub alaihissalam dan taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, latihan di buku paket halaman 80-81, pilihan ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.